Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Adinda Sudanasari. Aku adalah seorang mahasiswi semester 1 jurusan Ilmu Komunikasi. Pada video perdana aku kali ini, aku ingin berbagi ke kalian semua mengenai suatu hal yang mungkin saja sering kalian lewatkan atau tanpa kita sadari jarang kita lakukan. Hai, apa kabarmu? Bagaimana hari-harimu? Apakah ada hal yang berat terjadi padamu? Begitu melelahkan ya hari ini? Tidak apa-apa. Kamu sudah berhasil melewati hari ini saja, itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Terkadang, rasa lelahnya menjalani hidup pasti akan muncul di setiap orang. Aku harap kamu tidak merasakannya terlalu lama. Semoga hari esok sinar mentari datang lebih hangat, memberikanmu sebuah pelukan dan memberikanmu sumber kekuatan untuk bisa bertahan di tengah terpaan berbagai masalah. Aku tahu merasa dikecewakan oleh ekspektasi orang lain atau hal yang kita harapkan adalah suatu hal yang sangat menyebalkan dan memuakkan, jujur. Tapi, kamu harus ingat satu hal. Merasa kecewa secara terus-menerus itu tidaklah baik untuk hati, pikiran, dan juga ragamu. Kamu tahu, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Namun, yang menjadi pembeda dari masalah kalian itu adalah kapan masalah itu datang dan juga jenis masalah apa yang harus kalian hadapi. Setiap kita tertimpa oleh masalah dalam hidup ini, tentu kita pun pernah berpikir bahwa kita tidak pernah mendapat yang namanya sebuah keberuntungan atau keajaiban. Tapi, hidup bukan hanya berisi tentang untung atau tidak diuntungkan, melainkan bagaimana kita berproses dalam hidup. Saat kita merasa beruntung, itu adalah suatu anugerah yang mana diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk memudahkan sesuatu hal yang sedang kita kerjakan. Berusaha untuk mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup kita memanglah sulit. Hanya orang-orang yang berhati besar yang dapat melakukannya. Namun, belum tentu kita juga tidak bisa. Kita harus bisa. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi setiap keadaan kita jika kondisi kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Itu karena agar kita dapat memiliki perasaan, sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya dalam hidup kita itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Perlu adanya masukan, entah itu pendapat, kritik, atau saran. Tempat bertukar pikiran, sebuah arahan jika kita merasa ragu atau kehilangan arah dalam bertindak, serta sebuah solusi dari masalah yang kita hadapi. Kita tentu juga membutuhkan sebuah dukungan dan rangkulan dari orang-orang terdekat. Kita tidak perlu menyangkal atau bahkan berusaha untuk lari dari masalah yang kita hadapi. Tetapi, ayo kita berusaha untuk menghadapinya bersama-sama. Tidak apa-apa jika kita melangkah dengan pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru. Fokuslah pada solusi untuk menyelesaikan masalah ini, bukan menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Karena pada intinya, cara kita dalam menghadapi masalah inilah yang akan menentukan hasil di masa depan. Berusahalah untuk hidup dalam hati, pikiran, dan juga setiap tindakanmu. Sebuah proses akan mengantarkan kita kepada tujuan yang ingin kita capai. Sebuah proses yang kita lalui harus dapat kita hargai. Karena dengan kita berproses, kita akan menjadi orang dengan versi yang lebih baik dari sebelumnya. Mengenai penilaian dan pendapat orang lain, kamu tidak perlu mengambil pusing. Cukup kamu fokus dengan tujuan dan impian untuk dirimu sendiri. Belajar menseleksi mana hal yang dapat membuatmu berproses dan berkembang dengan baik, dan mana yang hanya membuatmu semakin tertinggal atau bahkan menghancurkan hidupmu.
Kamu harus belajar memilah-milah dengan baik, dan tetap melangkah dengan jalan kebenaran dan kejujuran. Rasa setuju atau tidak, rasa suka atau tidak, benar atau salahnya, baik atau buruknya suatu hal itu adalah suatu hal yang relatif, bukan suatu hal yang mutlak. Apalagi seperti yang kita tahu, setiap manusia memiliki sudut pandangnya yang berbeda-beda. Jangan biarkan orang lain menghambatmu dalam berkembang. Berusahalah untuk bertindak di jalan kebenaran dan memiliki semangat pantang menyerah. Jika kamu merasa ketakutan dalam menghadapi suatu hal di dalam hidupmu, ingatlah bahwa setiap manusia di dunia ini memiliki ketakutannya masing-masing. Berusahalah untuk melawan rasa takut yang menghambatmu. Karena jika kamu terus merasa takut dan tidak melawannya, maka selamanya kamu akan dihinggapi atau dihantui oleh rasa takut itu. Rasa takut itu tidak akan pernah hilang, atau bahkan berubah jika kamu tidak ingin mengubahnya dari dalam. Buktikanlah bahwa kamu tidak akan terjatuh begitu saja sebelum mencapai garis finish itu. Berusaha untuk mengambil suatu hal dari sisi yang positif. Karena apa? Karena tidak semua orang memiliki prinsip yang sama di dalam hidup mereka. Kamu tidak perlu selalu merasa tidak enakan pada seseorang. Jangan mau hanya berkata iya saja dan menuruti segala perintah yang mana itu hampir menginjak-injak harga diri kamu. Jangan sampai ya. Ayo semangat. Buktikan bahwa kamu itu bisa menghadapi rasa tidak baik-baik saja ini. Ingatlah untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi hari ini di dalam hidupmu. Entah itu mau suka maupun duka. Itu bukanlah suatu hal yang kebetulan dalam hidupmu, melainkan itu adalah skenario dari Yang Maha Kuasa. Tetaplah bertahan. Jika kamu merasa lelah, tidak apa-apa untuk mengambil waktu untuk beristirahat. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu seperti itu. Kamu itu manusia. Jangan bertindak selayaknya robot yang tidak mempunyai perasaan dan tidak pernah merasa lelah. Kamu adalah orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang penuh cinta kasih, dan kamu adalah orang yang berharga. Terima kasih ya telah bertahan hingga saat ini dan terus berjuang untuk hidupmu. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Aku bangga padamu. Halo teman-temanku yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak telah menyimak video ini hingga akhir. Aku mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan di hati. Di sini, aku hanya ingin berbagi pengalaman atau sekedar mengingatkan kita tentang hidup ini. Kita sebagai manusia tentu harus saling mengingatkan satu sama lain. Aku tidak bermaksud menyebarkan hal-hal yang berbau negatif. Aku harap kalian bisa lebih selektif lagi dalam meresapi setiap perkataan yang aku lontarkan di video kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Aku Adinda Sari mohon undur diri. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dan dadah.